Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang gugus dan deret konsonan, asimilasi dan desimilasi, fonem suprasegmental, dan tulisan fonetis. Saya Kanifa Kinanti Aulina, saya akan menjelaskan tentang gugus dan deret konsonan. Yang pertama yaitu deret konsonan. Deret konsonan adalah gabungan dua konsonan yang terdapat pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan, seperti pendapat Pulgram 1970 halaman 79 mengatakan bahwa gabungan dua konsonan atau lebih yang terjadi pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan disebut deret. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Alwi dan kawan-kawan 1998 halaman 79 mengatakan bahwa deret adalah gabungan dua konsonan atau lebih yang terjadi pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan. Lauder 1996 halaman 148 juga menyatakan deret konsonan adalah konsonan-konsonan yang berada dalam suku kata yang berbeda. Contohnya yaitu pada konsonan MP pada kata empat, pimpin, dan tampuk, konsonan NT pada kata untuk, ganti, dan pintu, konsonan RD pada kata merdeka, merdu, dan kerdil. Selanjutnya yaitu gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deret dua konsonan atau lebih yang tergolong ke dalam satu suku kata yang sama ketika dilafalkan baik pada posisi awal, tengah, dan akhir kata. Lauder 1996 halaman 150 mengatakan bahwa gugus konsonan adalah dua atau tiga konsonan berdampingan yang terdapat dalam satu suku kata. Pulgram 1970 dalam Hasibuan 1996 halaman 55 mengusulkan bahwa gugus konsonan atau klaster untuk pengertian kombinasi fonem konsonan yang terdapat pada suku yang sama. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gugus konsonan merupakan gabungan dua atau tiga konsonan yang berjejer dalam satu suku kata yang letaknya bisa di awal dan di akhir suku kata. Contohnya yaitu konsonan KL pada kata klinik, klimaks, dan klasik, konsonan TR pada kata tragedi, sastra, dan mitra, konsonan STR pada kata strategi, struktur, dan instruktur. Selanjutnya yaitu asimilasi. Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Abdul Khair 2007 halaman 135. Asimilasi menurut Harimurti Kridalaksana 2001 halaman 18 adalah proses perubahan bunyi yang mengakibatkannya mirip atau sama dengan bunyi lain di sekitarnya. Misalnya at ditambah similis menjadi asimilis. Asimilasi menurut Parera 1985 halaman 33 ialah saling pengaruh yang terjadi antara bunyi berdampingan, bunyi kontigu, atau antara yang berdekatan tetapi dengan bunyi lain di antaranya dalam ujaran. Roger Lass 1988 halaman 195 memaparkan bahwa asimilasi mengubah satu segmen menjadi serupa dengan lainnya, atau kedua segmen itu menyerupai satu sama lainnya. Asimilasi terjadi di antara vokal. Hal ini dikarenakan bunyi hentian mengambil hambatan yang lebih terbuka dalam lingkungannya. Menurut Katamba 1991 halaman 80, assimilation is the modification of a sound in its neighborhood. Yang artinya, asimilasi adalah modifikasi suara yang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Suhendra Yusuf 1998 halaman 129 menjelaskan bahwa proses asimilasi terjadi apabila satu segmen mengambil satu atau beberapa ciri dari segmen tetangganya
sehingga kedua segmen ini memiliki ciri yang mirip. Jadi, asimilasi adalah proses perubahan bunyi yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Keuntungan dari asimilasi adalah bunyi akan terdengar lebih halus, tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, transisi bunyi satu ke bunyi yang lain lebih mudah. Saya Faiza Munirah dengan NIM 21042-21052. Di sini saya akan menjelaskan tentang asimilasi. A. Menurut perubahan fonemnya, asimilasi dibedakan menjadi 1. Asimilasi fonetis. Asimilasi fonetis yaitu penyesuaian bunyi dengan bunyi lain, tetapi dengan mempertahankan fonem yang sama. Menurut Parera tahun 1985, berdasarkan pemaparan tersebut, dalam asimilasi fonetis tidak terjadi perubahan fonem, melainkan yang berubah ialah pengucapan tanpa mengubah identitas fonem. Contoh dalam bahasa Simalungan. 1. Kata donghong, dongkon, dan katakan memiliki arti yang sama, namun pengucapannya yang berbeda. Yang kedua, ompung, opung, dan nenek. Kata tersebut memiliki arti yang sama namun pengucapannya berbeda. Perubahan itu hanya terjadi di dalam pengucapan. Yang kedua, asimilasi fonemis. Asimilasi fonemis berbeda dengan asimilasi fonetis. Pada asimilasi fonemis terjadi penyamaan bunyi yang disertai dengan perubahan identitas fonem. Perubahan identitas fonem terjadi karena adanya pengaruh yang dominan suatu fonem terhadap fonem lain yang letaknya berdekatan. Contoh dalam bahasa Inggris, kata un plus breakable artinya pecah, digabung menjadi unbreakable artinya tidak bisa dipecahkan. Kata unbreakable terjadi perubahan dan penyamaan fonem secara total, sebab fonem N atau dental berubah total menjadi fonem M atau bilabial. Hal ini menunjukkan bahwa asimilasi fonemis suatu fonem yang telah diasimilasikan akan meninggalkan jenis fonemnya semula dan menyesuaikan dirinya dengan fonem yang mempengaruhinya. B. Asimilasi dapat dibagi berdasarkan beberapa segi, yaitu berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan dan berdasarkan sifat asimilasi. 1. Berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan. 1. Asimilasi progresif. Asimilasi progresif atau perseveratif adalah pengaruh itu bergerak dari kiri ke kanan atau ke depan. Menurut Rogelas tahun 1988, bila bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang diasimilasikan. Contoh, dalam bahasa Latin kuno ada kata colnis dan bahasa Latin ada kata collis. Dalam contoh ini, fonem N diasimilasikan dengan fonem L yang mendahuluinya. Yang kedua, asimilasi regresif. Asimilasi regresif atau anticipatory adalah pengaruh itu dari kanan ke kiri atau ke belakang. Menurut Rogelas tahun 1984, bila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasi. Contoh, kata N plus simulation menjadi asimilasi atau asimilasi. Yang kedua, kata in plus moral menjadi immoral atau immoral. Yang kedua, berdasarkan sifat asimilasi. 1. Asimilasi total. Bila dua fonem yang disamakan itu dijadikan serupa. Contoh, 1. Kata N plus similasi O menjadi asimilasi atau asimilasi. Yang kedua, kata in plus moral menjadi immoral atau immoral A. Yang kedua, asimilasi parsial. Bila kedua fonem yang digunakan itu hanya disamakan sebagian saja. Contoh, 1. Kata in plus perfect menjadi imperfect atau imperfect. Yang kedua, kata in plus port menjadi import atau import. Dalam hal ini, nasal apikoalveolar dijadikan nasal bilabial sesuai dengan fonem P yang bilabial,
tetapi masih berbeda karena yang satu adalah nasal, sedangkan yang lain adalah konsonan hambat. Saya Riri Kumalasari dengan NIM 2101421053. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses asimilasi dan desimilasi. Yang pertama adalah proses asimilasi. Dalam buku Katamba tahun 1991 halaman 86 dijelaskan adanya proses asimilasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah palatalisasi. Palatalisasi adalah munculnya bunyi palatal pada suatu kata. Katamba tahun 1991 halaman 86 menyebutkan bahwa the effect of the frontin is that the velar consonant is made partly in the palatal region. Palatalization is not limited to velar consonant. Atau artinya, akibatnya adalah sebagian konsonan velar masuk ke dalam lingkungan palatal. Palatalisasi tidak terbatas untuk konsonan velar. Contoh dalam bahasa Indonesia, munculnya bunyi palatal pada kata mencari menjadi mencari, menjual menjadi menjual. Kemudian yang kedua yaitu labialisasi. Labialisasi adalah munculnya proses bunyi labial pada suatu kata. Contohnya dalam bahasa Indonesia, munculnya bunyi palatal W pada kata dua menjadi dua. Yang ketiga yaitu asimilasi bunyi. Asimilasi bunyi adalah penyesuaian bunyi berdasarkan lingkungan. Contohnya dalam afiksasi atau penjamakan dalam bahasa Inggris, penggunaan is, z, dan s. Seperti contoh kata cookies menjadi cookies, grapes menjadi grapes. Kemudian yang keempat adalah asimilasi tempat artikulasi, yaitu penyamaan bunyi pada daerah artikulasi. Contoh, pebaca menjadi pembaca, pecuri menjadi pencuri, dan pegali menjadi penggali. Kemudian yang kelima yaitu asimilasi cara artikulasi, adalah penyamaan bunyi akibat pengaruh cara artikulasinya. Contoh dalam bahasa Inggris, illegal menjadi illegal, irrasional menjadi irrasional. Kemudian selanjutnya yaitu nasalisasi. Nasalisasi adalah munculnya bunyi nasal m, n, ang, an pada suatu kata. Contoh, membeli menjadi membeli, mendengar menjadi mendengar, menanam menjadi menanam. Kemudian penjelasan selanjutnya mengenai desimilasi. Seperti halnya asimilasi menyebabkan penyamaan dua fonem-fonem yang berbeda, maka apa yang disebut desimilasi menyebabkan dua fonem yang sama atau berdekatan atau tidak menjadi fonem yang lain. Contoh Indonesia adalah belajar, yang dihasilkan dari menggabungkan awalan ber dan ajar, akan tetapi untuk belajar mempunyai dua R. Dan dalam bahasa Indonesia ada kecenderungan untuk menghindari dua R dalam kata yang berawalan ber, yang R-nya mengasimilasikan dengan R dari ajar menjadi tak sama, yaitu L. Contoh belajar adalah kasus desimilasi sinkronik. Secara diakronik, ada kasus-kasus desimilasi juga. Contohnya yaitu kata-kata Indonesia, cinta, dan cipta. Kedua kata itu berasal dari bahasa Sanskerta cita, jadi T-nya menjadi PT untuk cipta dan NT untuk cinta. Contoh lain terdapat pada kata langsir yang dulu pernah dipungut dari bahasa Belanda atau rengeren, karena ada dua R dalam kata Belanda itu. R yang pertama dalam proses pemungutan secara disimilatif diubah menjadi L, yaitu R menjadi RT. Bila disimilasi terjadi karena sebuah bunyi berubah untuk menyesuaikan diri dengan bunyi lain, maka disimilasi terjadi bila dua bunyi yang sama karena berdekatan letaknya, entah kontinu, entah diskret, berubah menjadi tidak sama. Kalau asimilasi fonem mengalami perubahan mendekati fonem lingkungannya, maka disimilasi fonem seakan-akan
menjauhi persamaan dengan fonem sekitarnya. Nah, dengan kata lain, terjadi pelainan bunyi demi kepentingan kelancaran ucapan. Proses ber plus ajar menjadi belajar menunjukkan pelainan. Bunyi R yang berdekatan cenderung untuk menjadi tidak sama. Bentuk pinjaman corner atau tendangan sudut dalam sepak bola menjadi cornel, emer menjadi ember, dan sajana menjadi sarjana. Perkenalkan, nama saya Nazar Andrea Badiansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental, fonem yang berwujud bunyi yang membedakan arti seperti fonem K dan D dalam pasangan minimal kuda, duda disebut sebagai fonem segmental, fonem primer, karena bunyi tetapi sebagai segmen terkecil. Fonem dapat pula tidak berwujud bunyi tetapi sebagai tambahan terhadap bunyi. Tambahan tersebut berupa tekanan, durasi, dan nada yang lazim disebut sebagai ciri suprasegmental. Fonem suprasegmental memiliki ciri-ciri suprasegmental yang mengakibatkan perubahan arti. Tekanan, durasi, titik nada, dan aksen distinktif atau bersifat fonemis merupakan ciri-cirinya. Ciri ini tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris, Rusia, Belanda, Sanskerta, Cina, dan sebagainya. Bukan berarti ciri suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia, hanya yang membedakan arti saja. Fonem suprasegmental memiliki ciri-ciri suprasegmental yang bersifat fonemis atau dapat membedakan arti. 1. Tekanan. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh kerasnya, lembutnya arus ujaran. Arus ujaran yang lebih keras atau yang lebih lembut ditentukan oleh amplitude getaran yang dihasilkan oleh tenaga yang lebih kuat atau lebih lemah. Tekanan yang bersifat fonemis yaitu tekanan keras pada suatu bagian segmen dari kata dipindah ke bagian lain dari bagian tersebut dan membedakan arti. Sepertiga contoh tersebut yang terdiri dari contoh kata dalam bahasa Inggris, Belanda, dan terakhir Batak Toba. Yang kedua adalah jangka atau durasi. Durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen yang dapat membedakan arti bila bersifat fonemis atau durasi distinktif. Beberapa bahasa yang memiliki durasi distinktif, misalnya bahasa Sanskerta. Durasi ini dalam bidang kata biasanya dinyatakan oleh adanya vokal pendek dan vokal panjang dalam bahasa itu. Seperti dua contoh tersebut yang terdiri dari contoh kata dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Irian Jaya. Yang ketiga adalah nada atau pitch. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai tinggi rendahnya arus ujaran. Tinggi rendah ini terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Bila seseorang sedang sedih, ia berbicara dengan nada rendah atau sebaliknya. Suatu perintah atau pertanyaan selalu disertai dengan nada yang khas. Nada dalam bahasa Indonesia tidak bersifat distinktif, hanya menciptakan perbedaan suasana. Misal kata bangsat bila segmen pertama lebih tinggi dari segmen sesudahnya, maka suasana kekecewaan atau kemarahan akan tercipta. Bila sebaliknya suasananya adalah suasana berkelakar dengan sesama teman. Nada yang bersifat distinktif atau fonemis. Yang keempat adalah aksen. Aksen terbentuk dari faktor tekanan atau nada, sehingga terdapat dua aksen yaitu aksen tekanan dan aksen nada. Aksen telah dikenal oleh ahli bahasa sebagai pembeda makna. Seperti tiga contoh tersebut yang terdiri dari contoh kata dalam bahasa Inggris, Batak Toba, dan Tagalog. Berikutnya adalah tulisan fonetis. Tulisan fonetis adalah tulisan yang digunakan untuk mencatat atau mentranskripsi bunyi-bunyi bahasa secara detail dalam rangka penyelidikan bahasa, terutama penyelidikan bunyi-bunyi bahasa oleh fonetik dan fonemik. Apa perbedaan tulisan fonetis dengan tulisan biasa? Perhatikan dua contoh kalimat tersebut.
Apa perbedaan antara tulisan kedua penulisan kalimat di atas? Bagi orang awam, kalimat satu pasti bisa dibaca dengan mudah, tetapi kalimat kedua belum tentu bisa dibaca dengan benar. Secara teknik, penulisan dan set huruf oleh ahli bahasa dikenal sebagai grafem atau karakter yang digunakan antara tulisan fonetis dengan tulisan biasa. Tentu terlihat perbedaannya. Akan tetapi, jika kalimat yang ditranskripsi oleh kedua tulisan tersebut dibaca, bisa sama. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.